Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rizky Nugraha dalam Inovator, program mingguan DW Indonesia yang menghadirkan laporan-laporan paling menarik dari dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Inilah topik utama kami untuk pekan ini. Meracik beton masa depan dengan bahan tekstil. Menyelamatkan harta karun terakhir Belize. Dan kesunyian absolut di rumah terapung. Besi dan beton sejak lama menjadi tulang punggung peradaban manusia. Tanpanya tidak ada bangunan yang menjulang tinggi atau jembatan yang memanjang hingga melintasi laut atau sungai. Tapi kini ilmuwan di Universitas Teknik Dresden menemukan solusi konstruksi yang jauh lebih baik, yakni dengan mencampurkan beton dan tekstil. Racikan baru itu tidak cuma membuat bangunan menjadi lebih ringan dan kuat, tetapi juga lebih fleksibel dan tahan lama. Beton membentuk wajah dunia modern. Rangka baja memberi stabilitas yang dibutuhkan beton, tapi beton bertulang berat dan mahal serta mudah berkarat. Inilah alternatif revolusioner, serat karbon yang menjadikan beton lebih ringan, lebih kuat, dan lebih fleksibel. Profesor Manfred Kurba dari Universitas Teknik Dresden memimpin riset para insinyur untuk mengganti beton baja dengan apa yang disebut beton tekstil. Hasilnya kemajuan luar biasa dalam performanya. Textilbeton besteht aus einem Beton tekstil terbuat dari beton normal dan sebagai penguat digunakan karbon. Bedanya dengan beton baja, tidak ada baja yang bisa berkarat, melainkan karbon yang tidak terancam korosi. korrosionsgefährdete Carbon. Serat diekstrak dari karbon. Diameternya hanya 5 mikrometer, 10 kali lebih tipis dari rambut manusia. Serat lalu diproses pada lebih dari 230 kumparan pada alat tenun raksasa. Das Ausgangsmaterial für die Bewegung Serat karbon von sangat lunak, Fasern tidak bisa ist sehr, sehr dimasukkan weiich. dalam beton Die begitu kann man saja. nicht so in den Beton einlegen, das ist zu kompliziert. Karena Deswegen itu werden harus auch die diolah pada mesin tekstil dan diberi lapisan sehingga menjadi und kaku. auch mit einer Beschichtung versehen, sodass sie eine gewisse Steifigkeit bekommen. Arah kekuatan serat juga bisa disesuaikan agar bisa bekerja secara optimal di dalam beton. Damit sie in Beton optimale Arbeit leisten. Sekitar 50.000 serat dipintal menjadi benang dan diproses pada alat tenun otomatis supaya menghasilkan anyaman serat karbon. Inilah yang kemudian menjadi tulangan tekstil pada bagian dalam beton. Agar lebih kuat lagi, anyaman serat diberi pelapis yang tujuannya memberi stabilitas. Setelah diproses selama 15 menit, anyaman mengeras dan bisa dipotong. Beton terbuat dari semen, pasir, dan air. Di laboratorium Universitas Dresden dibuat campuran khusus dari semen yang sangat halus dan bahan lainnya. Dari beton halus ini dan anyaman karbon dibuat beton tekstil yang sangat tipis, lebih ringan dan lebih kokoh dari beton bertulang baja. Beton dipindahkan ke dalam wadah untuk dibentuk dan diproses hingga selesai. Hasil uji laboratorium membuktikan bahwa campuran beton dan serat karbon mampu mengungguli beton berkerangka baja seperti yang digunakan saat ini. Tapi ilmuwan masih harus menguji coba apakah beton tekstil juga benar-benar bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Besar harapan, karena jika berhasil, maka beton tekstil diyakini akan merevolusi dunia arsitektur. Jejaring karbon dipasang, kemudian dilapisi beton tipis.
Lapisan beton tekstil yang sudah selesai harus dibiarkan mengeras selama 24 jam. Dengan penggunaan material lebih ringan, kami membutuhkan lebih sedikit energi. Dan emisi CO2 saat produksi lebih sedikit. Sekarang beton tekstil harus menunjukkan kekuatannya. Pengetahuan penting tentang beton tekstil yang kelak bisa dimanfaatkan oleh arsitek dan insinyur sipil hanya bisa diperoleh dengan bantuan crash test di laboratorium. Ilmuwan menguji ketahanan beban balok penopang yang terbuat dari beton tekstil hingga batas maksimal. Tekanan terus meningkat. Retakan pertama muncul, tapi materi karbon di dalamnya bisa menahan tekanan luar biasa. Hasil uji beban menunjukkan beton tekstil 6 kali lebih kokoh dibanding beton bertulang baja. Walau demikian, ini tidak berarti materi baru tersebut tidak bisa rusak. Untuk bisa membangun jembatan dari beton tekstil, kami harus membuat 2 jembatan. Jembatan pertama diberi beban hingga retak agar pengawas mengetahui ketahanannya. Seperti jembatan ini, retakannya bisa terlihat dan kami hanya mereparasinya secara darurat dan dipamerkan di sini. Ini jembatan kedua yang sudah disempurnakan. Pengetahuan dari laboratorium dan uji beban kini memungkinkan ilmuwan untuk merancang konstruksi lainnya. Beton tekstil menjadi materi alternatif dalam pembuatan barang kebutuhan sehari-hari. Mahasiswa di kampus Dresden kini bisa bersantai pada perabotan yang dirancang secara ergonomis. Sebenarnya beton adalah materi yang tidak lazim untuk produk interior. Beton tebal dan berat. Tapi berkat karbon, kami bisa membuat beton yang sangat tipis. Kami bisa memproduksi kerangka yang lebih tipis sehingga bisa menjadi perabotan seperti kursi dan meja. Beton tekstil memungkinkan para insinyur dan desainer untuk mengekspresikan diri dalam bentuk baru. Boleh jadi di masa depan mahakarya arsitektur akan terbuat dari beton tekstil yang tipis dan sangat kokoh. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena inovator sesaat lagi akan hadir dengan laporan tentang upaya menyelamatkan harta karun terakhir Belize. Tetaplah bersama kami. Hutan Cikibul bukan cuma harta karun buat Belize semata, melainkan juga untuk dunia. Pasalnya surga hayati di Amerika Tengah itu menyimpan segudang keajaiban alam yang nyaris tidak ada duanya. Lahan yang luas dan jumlah penduduk yang terbatas membuat negeri kecil di perbatasan Guatemala itu menjadi kawasan ideal untuk sekitar 5.000 spesies flora dan fauna, termasuk diantaranya adalah jaguar dan beragam jenis monyet dan ular. Tapi tidak selamanya damai di surga. Hutan di Belize kaya keragaman hayati. Salah satunya hewan pemakan semut ini. Ada juga burung elang. Dan kodok-kodok yang jadi mangsa ular. Hutan Cikibul, luasnya 1.700 km persegi, sering disebut sebagai harta karun Belize. Hutan ini dilindungi oleh Ranger Taman Nasional. Mereka membawa senjata karena pekerjaan mereka berbahaya. Wajahnya tidak boleh dikenali. Hanya pemimpinnya boleh berbicara. Yeah, I have been fired at. Kami sudah sering ditembaki kalau sedang berpatroli di hutan. Kadang kami bisa melihat pelakunya, kadang tidak. Kami di sini untuk melindungi kehidupan liar.
Dan kami sering terjebak dalam situasi yang bisa menjadi sangat berbahaya. You encounter yourself in a situation that could be really dangerous. Yeah. Tempat ini hanya 10 km dari Guatemala. Garis perbatasan melintas di tengah hutan rimba. Pemburu ilegal dari negara tetangga bisa masuk ke Belize untuk menjarah hutan. Mereka membunuh dan mencuri flora dan fauna lokal, mencari emas, dan mereka juga sering berkebun marihuana. The idea is to see. Tujuan kami untuk mengawasi kegiatan orang di jalur ini. Kalau kami tahu tidak ada di sini, kami tidak perlu mengawasinya. Ranting yang ditebang adalah indikasi bahwa ada orang yang baru saja melintas di sini. Dan ada juga jejak kaki yang cukup dalam. Artinya mereka yang melewati jalur ini sedang membawa beban cukup berat. Tapi kali ini para ranger gagal melacak penjarah ilegal itu. Kejahatan di kawasan hutan memang masalah serius. Seorang anak laki-laki dari Guatemala pernah ditembak mati di sini. Sebelumnya seorang polisi ditembak di situs arkeologi. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hutan, tapi nampaknya masih belum cukup. Maka Belize berperang dengan pemburu liar Guatemala yang digerakkan oleh kemiskinan dan nestapa. Mereka tidak cuma membunuh fauna langka, tetapi juga menebang hutan dan menggali tambang. Celakanya para pemburu semakin lihai mengecoh penjaga hutan, dan Belize mulai kehabisan uang untuk menjaga alamnya sendiri. Di kebun binatang Belize, pengunjung bisa mengagumi keragaman hayati negerinya. Di sini banyak ditemukan hewan lokal, seperti tapir yang dideklarasikan sebagai hewan nasional Belize. Ada juga jaguar yang hidup liar di hutan. It fills you with pride. Saya bangga hewan-hewan ini berasal dari tempat tinggal saya. Hannah Martinez bekerja di Dinas Manajemen Kehutanan di Kementerian Lingkungan Belize. Dia juga bekerja untuk Biofin, lembaga dana biodiversitas yang didirikan untuk menggalang dana bagi kampanye di Belize. Protecting them isn't cheap. Tidak murah untuk melindungi hewan-hewan ini. Kami tidak pernah memasang harga bagi perlindungan habitat di alam liar. Biofin bermaksud untuk menganalisa biaya yang nantinya akan membantu kami mencapai target. Hutan Cikibul adalah kawasan penting bagi proyek ini. Hari ini Hannah memeriksa kondisi anggaran proyek di Cagar Alam. Dia menuju Las Cuevas, lembaga penelitian dan tempat pembiakan burung kakatua. Belasan burung kakatua berwarna dibiakan di sini. Di hutan, sarang burung ini sering dijarah pemburu liar. Chico adalah salah satu pegawai pelindung hewan yang bertugas merawat burung-burung. Saya menganggap mereka seperti anak-anak saya. Saya bangun jam 5 pagi untuk memberi mereka makan. Dan kalau tiba saatnya untuk melepas mereka ke alam, saya sangat sedih. Las Cuevas adalah pemberhentian pertama Hannah hari ini. Proyek ini dikelola Friends of Conservation and Development. Hannah sangat terkesan. It's a beautiful cage. Who built it? Myself. Kandang ini hanyalah solusi sementara. Jika sarang burung di hutan bisa dilindungi lebih baik, kandang ini tidak dibutuhkan lagi. Kalau kami punya cukup dana, kami akan melindungi hewan di alam liar. Saya tahu sulit untuk mendapat dana, tapi itu bukan tidak mungkin. Kakatua ini tidak lama lagi akan dilepas dari kandang dan harus bisa hidup mandiri. Upaya melindungi kehidupan liar di hutan Cikibul juga penting untuk ekonomi. Semua yang berkaitan dengan sumber alam juga akan mempengaruhi ekonomi. Banyak wisatawan tertarik dengan alam dan biodiversitas yang ada di sini. Selanjutnya, Hannah mengunjungi para ranger.
Dia ingin tahu kondisi kerja mereka. Manajer Taman Nasional Derek Chan melaporkan timnya perlu helikopter. You know, a ranger would sometimes say, Kadang para ranger khawatir mereka bisa mati di sini. Jika digigit ular atau ditembak, tidak banyak waktu yang tersisa. Ini masalah. hour or two, and that is a concern. Kurangnya dana adalah masalah di mana-mana. Belum jelas dari mana dana tambahan bisa didapat. We need to be very Kami harus sangat inovatif dalam mengidentifikasi sumber uang dan dari mana dana bisa didapat untuk manajemen biodiversitas. and where money will come from for biodiversity management. Hutan Cikibul hanyalah suatu awal. 40% Belize adalah kawasan cagar alam. Biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Pemirsa, laporan inovator terdahulu dapat Anda tonton ulang melalui media center situs dw.com/Indonesia atau di kanal YouTube kami DW Indonesia. Nah pemirsa, usai jeda berikut inovator akan kembali dengan laporan menarik mengenai hunian mewah terapung di atas danau. Tetaplah bersama kami. Inilah situs online DW dalam bahasa Indonesia. Jurnalisme independen, berita aktual, latar belakang, analisa, dan opini. Dari Jerman, dunia, dan kawasan. dw.com Indonesia. Rumah apung menjadi impian banyak warga Eropa yang menginginkan kesendirian dan kesunyian. Tidak berbeda halnya dengan Harald Windler, pria Jerman ini membangun sebuah istana sederhana di atas Danau Wannsee yang dilengkapi dengan sauna, jacuzzi, dan bermandikan teknologi ramah lingkungan. Meski tidak harus membeli sepetak tanah, hunian berparas modern milik Windler tidak lantas menjadi lebih murah. Kawasan hijau Havel antara Berlin dan Potsdam, tujuan wisata populer tidak hanya bagi penduduk Berlin. Di atas air, rumah perahu modern milik Harald Windler tampak mencolok. Ini sangat istimewa. Inilah sensasi kehidupan yang dapat kita miliki. Di sini kita bisa bersantai. Setiap hari rasanya seperti berlibur. Stres langsung hilang saat pulang ke rumah. Sejak tahun 2015, ahli terapi fisik tersebut tinggal di rumah mengambang impiannya. Yuk masuk ke dalam rumah kapal saya. Dekorasi yang simpel menyediakan ruang hidup yang selaras dengan panorama sekitar. Lewat jendela kaca setinggi 2,5 meter, penghuni bisa menikmati hampir seluruh pemandangan. Sofa lipat bisa digunakan sebagai tempat tidur tamu. Di dapur ada microwave, mesin cuci piring, dan kompor. Tangki menjamin tersedianya air minum. Listrik berasal dari generator. Meskipun hanya 5 meter persegi, kamar mandinya terasa luas. Jendela kacanya tidak tembus pandang. Ada juga sauna kecil. Jadi, rumah ini bisa didiami sepanjang tahun, bahkan pada musim dingin sekalipun. Penting bagi saya untuk memiliki segala fasilitas seperti di apartemen atau rumah pada umumnya. Saya tidak perlu menyingkirkannya. Semua ada di rumah kapal yang saya bangun ini. Tempat favoritnya adalah kamar tidur di bagian belakang perahu. Bangun tidur bisa langsung menceburkan diri ke air. Sofanya dapat dengan mudah beralih fungsi menjadi tempat tidur. Jendelanya bisa ditutup kerai agar tidak masuk cahaya. Setiap meter persegi dimanfaatkan dengan cerdas. Tentu saja tidak begitu banyak ruang dalam rumah kapal. Inilah kekurangannya. Dalam lemari, barang-barang saya hanya sebagian yang tertampung. Sisanya ada di bawah badan kapal atau di ruang dalam kapal yang tersisa. Kalau Anda melihat keluar dari sini, jendelanya disekat ganda. Jadi suhu di musim dingin tidak masalah. Pemanas yang dipasang dalam lantai menghangatkan rumah seluas 50 meter persegi ini saat musim dingin. Lahan paling luas terletak di teras atas sekitar 60 meter persegi.
Bagi saya sangat penting untuk memiliki lahan luas seperti di teras atap ini. Di sini tidak hanya untuk makan, tapi juga untuk bersantai, ada juga kolam renang hangat. Harald Windler menjegarkan diri di luar perahu. Rumah kapal impian seharga 400.000 euro ini dibangun di Dresden dan diangkut lewat kanal ke Berlin. Ini bukan satu-satunya rintangan yang harus diatasi. Hal yang paling sulit bagi seseorang yang ingin punya atau membangun rumah kapal adalah tempat berlabuh. Di Berlin amat langka, sulit menemukannya sekarang ini. Teman-temannya datang mengunjunginya dengan perahu. Di cuaca hangat, ia mengajak mereka ke teras untuk barbeque. Rumah kapal Berlin, tempat ideal untuk melarikan diri dari kesibukan kota besar. Sebuah potret bintang pop Amerika Britney Spears yang terbuat dari selai buah atau wajah Rowan Atkinson alias Mr. Bean yang terbuat dari kacang. Seniman Skotlandia Nathan Wayborn bisa menciptakan karya yang luar biasa dengan menggunakan materi unik dan sederhana. Video-video cara pembuatan lukisan yang ia unggah ke internet hingga saat ini telah menyedot ratusan ribu penggemar. Potret penyanyi Inggris Adele digambar dengan saus tomat dan fish and chips. Penyanyi Inggris Tom Jones dibuat dengan ornamen pita kaset lama. Dan mantan anggota Spice Girls Mel C, semuanya mengkilat. Pelukisnya Nathan Wayborn. Pop art to me, I guess, is just Pop art bagi saya erat berhubungan dengan budaya pop. Semua yang di media, orang-orang terkenal, skandal, atau bahkan kematian mereka, seperti Andy Warhol, saya mendokumentasikan. I guess I kind of document things as they happen. Untuk potret selebriti, seniman berusia 26 tahun ini menggunakan bahan yang tidak biasa, seperti kecap atau coklat. Ini potret figur fiktif David Bowie, Ziggy Stardust, dilukis dengan make-up sebagai penghormatan kepadanya. Ketika saya memilih bahan untuk berkarya, selalu ada hubungannya dengan selebritinya. Mungkin dengan cara yang lucu atau merujuk ke namanya. Misalnya Kit Lemon dari bahan lemon, atau melukis Donald Trump dengan makanan Meksiko. Selalu ada kaitan humor atau konseptual. Teknik melukisnya juga tidak biasa. Ini potret pemain bola Cristiano Ronaldo digambar dengan kaki. Penyanyi Miley Cyrus yang terkenal suka memeletkan lidah dilukis dengan lidah. Gaya melukis yang nyentrik ini terinspirasi dari lagu Justin Bieber. Dia memakai ribuan ciuman untuk membuat potretnya. Saya pikir ini bagus, Love Yourself. Waktu itu top. Ini menjelang hari Valentine dan Justin Bieber punya banyak penggemar, terutama perempuan. Jadi saya pikir asik juga menyajikan apa yang mereka inginkan. Saya membuat potret dia dengan menggunakan ciuman. Nathan Wayborn belajar seni rupa di Cardiff. Sejak awal dia terpesona pada budaya pop art. Dia membuat potret penyair Dylan Thomas atau penyanyi Shirley Bassey. Dengan karya-karyanya, dia ingin juga menyoroti peran kaum selebriti sebagai bagian dari masyarakat. Saya senang karya saya bisa dinikmati semua orang dan Anda bisa melihatnya sebagai konsep besar. Saya memakai produk komersil yang berhubungan dengan selebriti dan komersialisasi dengan gagasan teoritis Andy Warhol. Saya memamerkan karya saya tidak hanya di galeri dan museum, tapi di sudut bar dan di jalan, di mana saja. Juga di pusat penelitian ilmu pengetahuan untuk anak-anak di Cardiff. Ketika Nathan Wayborn mendapat pesanan membuat potret Albert Einstein, dia membuatnya dengan 4.500 butiran coklat Smarties. Orang-orang berhenti di tangga dan bilang, wah itu luar biasa. Karya ini benar-benar dinikmati oleh semua staf dan pengunjung.
Anda segera mengenali siapa yang digambar. Dan jika memandang lebih dekat, bisa menemukan hubungan antara Smarties dan Einstein. Keduanya punya koneksi ilmu pengetahuan. Bagus sekali. Dengan antusiasmenya, Nathan Wyburn menyuguhkan seni populer dari abad ke-21. Pemirsa, buat Anda yang tertarik melanjutkan studi di luar negeri, kami memberi kesempatan buat Anda untuk melayangkan pertanyaan seputar pendidikan dan kehidupan di Jerman untuk mahasiswa Indonesia. Sampaikan pertanyaan Anda lewat Twitter kami @dw_Indonesia dengan tagar Dewi Inovator. Pertanyaan paling menarik akan kami tampilkan di laman situs kami. Maka demikianlah Inovator untuk kali ini. Di situs dewi.com/inovator Anda bisa menemukan sejumlah artikel dan laporan menarik lainnya seputar sains, teknologi, dan kehidupan di Jerman atau Eropa. Video-video inovator paling menarik juga bisa Anda tonton ulang di kanal YouTube kami Dewi Indonesia. Anda pun bisa bergabung bersama kami di jejaring sosial Twitter dan Facebook untuk mendapatkan sejumlah informasi terkini. Saya Rizky Nugraha dari studio kami di Bonn mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam.